di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang piscok dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setetes air mulai menangis karena dia terpisah dari laut. Mengapa kita mohon ampun kepada Tuhan? Cahaya dan kegelapan secara teratur membagi dunia menjadi beberapa bagian. Tidaklah mungkin setetes air laut itu tahu apa itu kebahagiaan Umar Khayyam. Kita belajar dari Rocky Gerung sekarang. Ini judulnya Pra-peradilan ditolak, Firly tersangka, kental aroma perseteruan Jokowi versus PDIP. 12 jam yang lalu yang nonton sudah 67.000 dan komentarnya ada 355 komen. Sementara Rocky Gerung Official punya subscriber banyak, 1.890.000 subscriber, sementara Pesantren Ojo Lali 400.000 subscriber. Kita belajar pada ahlinya. Halo, ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky kemarin itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu hakim tunggalnya memutuskan menolak gugatan pra peradilan dari Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Jadi satu, ini berarti Firly dia upayanya untuk berkelit itu gagal dan dia tetap statusnya sebagai tersangka. Dan yang kedua, ini juga mematahkan stigma bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu surga buat para koruptor, karena banyak sekali yang dibebaskan pra peradilan dan kalau dihukum juga hukum ringan. Tetapi ada juga yang melihat itu tidak semata-mata proses hukum loh kasus Firly ini, ada kasus politik yang latar belakangi. Meskipun kita harus memisahkan, tapi di Indonesia nggak bisa itu sepenuhnya kita pisahkan. Gitu. Iya, saya kira memang klaim Firly itu terlalu lemah dalam pra peradilan. Tetapi kalaupun klaimnya kuat, tetap Firly itu
memang diincar untuk Korban ya dinyatakan sebagai tersangka, kira-kira begitu tuh. Karena itu adalah power, betul tadi power game antara Istana dan Megawati yang berupaya untuk memanfaatkan tokoh-tokoh kunci ini untuk dimulai dinyatakan atau diminta ketegasan. Nah, Firly tidak mampu memberi ketegasan pada Istana tentang kasus-kasus yang menyangkut PDIP. Saya kira itu soal pertama. Yang kedua, tentu kita tetap ingat persaingan antar kelompok di dalam KPK yang menyebabkan Firly itu menjadi konyol karena dia berseberangan dengan Karyoto, sementara Karyoto pindah jadi Kapolda tuh. Jadi Kapolda Metro Jaya. Jadi dimensi ini banyak betul kan. Lepas dari faktanya bahwa akan ada pengadilan tentang pemerasan, itu soal yang memang harus diselesaikan secara hukum. Tetapi lingkungan penyelesaian hukum ini yang kita sebut tadi banyak variabel politiknya. Dan saya kira itu yang Jadi variabel politik menurut Hersu tadi, Hersu Beno Arif yang wartawan cerdas ini, karena dia bisa memancing pikiran-pikiran terbaik Rocky Gerung itu bisa keluar ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya itu berangkat dari kecerdasan dia. Dan variabel politik tidak bisa dilepaskan dari hukum di Indonesia. Di sini tesisnya, kalau lihat judulnya, ini pertarungan antara marwah PDIP dan juga Istana. Dan Firly dianggap oleh Istana itu tidak berhasil mencengkeram tokoh-tokoh PDIP yang kena kasus ya, tidak begitu tegas ya. Siapa Firly itu? Padahal Firly itu kan ketua KPK yang seharusnya tegas ya, pada siapa saja. Sementara Jokowi kan sekarang sedang berseteru dengan PDIP dengan dia hijrah meninggalkan PDIP. Tapi selama ini PDIP menurut Istana, kalau dari penjelasan Rocky itu tidak terlalu Firly tidak terlalu berani untuk mencokok ya tokoh-tokoh PDIP yang kena kasus, tidak begitu tegas sehingga Istana mungkin geram dan ingin mencelakakan dalam tanda petik ya, mendorong Firly itu menjadi tersangka dan menjadi orang yang berperkara karena perseteruan yang tidak memuaskan salah satu pihak, yaitu dalam hal ini Istana. Betul nggak kira-kira ngomongnya saya? Ditangkap orang duluan tuh bahwa Firly separuh tertangkap tangan misalnya, itu dengan mudah bisa dibuktikan dengan kesaksian. Tetapi dimensi politiknya itu saya kira ada kirim-mengirim sinyal antara Istana dengan PDIP. Kan sekarang kita mesti lihat bahwa Firly sebetulnya jadi tawanan Istana karena tidak berhasil untuk menerima penugasan Istana, misalnya untuk menangkap Harun Masiku, untuk mempersoalkan Madam Bansos. Walaupun pada waktu kasus-kasus terjadi, PDIP masih tidur seranjang dengan Jokowi, tapi sekarang kan itu berubah tuh. Jadi orang melihat bahwa dimensi politik dari kasus Firly ini juga kuat, diduga ada intervensi dari kekuasaan untuk memaksa supaya dia tetap ada dalam kondisi tersangka. Ya, nah ini saya kira tidak bisa terhindarkan karena bersamaan dengan munculnya kasus Firly itu kan kemudian setidaknya ada dua politisi PDIP, yang salah satunya adalah Ketua Komisi 4 dan anggota Komisi 4 yang sudah digeledah oleh KPK, dan ini kaitannya dengan Syahrul Yassin Limpo juga pengadaan proyek di Kementerian Pertanian. Dan yang terbaru ini adalah Gubernur Maluku Utara yang juga kader PDIP, tadinya PKS yang nyebrang ke PDIP, ini 2 periode juga tertangkap tangan. Apakah ini semacam kebetulan saja atau ada apa kok sekarang PDIP yang kena gitu? Kelihatannya ada daftar yang memang sudah disiapkan, tapi tinggal ada daftar dari tokoh-tokoh PDIP yang harus dicokok oleh KPK ya. Tampaknya itulah yang diinginkan oleh Istana. Jadi pertarungan Istana dengan PDIP mulai menguat dan mulai ya mempengaruhi konstelasi politik di dalam Indonesia kita. Itulah poin dari wawancara Hersu Beno Arif dengan Rocky Gerung. Dan penjelasan selanjutnya sudah bisa diduga pasti tidak jauh dari munculnya tokoh-tokoh dan penjelasan atau elaborasi dari tesis tadi, perseteruan antara
Jokowi dan PDIP. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Jolali. Motong ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau ada pada juga tukang juga ngerti. Ini kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Kan namanya bang ngomong aja, bang ini aja kata bang Iri jawab gimana? Tulangkan lo kata bang Iri, tulangkan nih. Jadi mana kan? Kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Buru-buru itu kan bongkar itu. Berarti ini bang. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.